Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fatmajid Ashkara dari kelas PJJ Akuntansi. Saat ini akan mempresentasikan tentang sistem pengendalian manajemen. Eh, pela- Presentasi ini mengenai studi kasus yang diberikan oleh dosen pengampu, di mana mengenai bagaimana perusahaan menghadapi krisis yang ada. Maka jawaban pada soal pertama itu pengendalian manajemen yang diterapkan dan efektivitasnya. PT Penarup Industri tampaknya telah menerapkan beberapa strategi pengendalian manajemen dalam menghadapi penurunan permintaan global, seperti efisiensi operasional, pengurangan biaya, dan penyesuaian jumlah tenaga kerja melalui PHK massal. Namun, efektivitas pengendalian ini masih dipertanyakan mengingat adanya protes dari serikat buruh dan ketidakpuasan karyawan. Dalam jangka panjang, langkah ini dapat berdampak pada citra perusahaan dan loyalitas tenaga kerja. Dalam hal ini, yang perlu dipertanyakan adalah berarti kenapa karyawannya ini merasa ada ketidakpuasan. Kemudian, eh, karena ketidakpuasan ini bersifat subjektif, apa langkah tengah-tengahnya yang mampu mengimbangi dari kemampuan perusahaan dan keinginan karyawan, sehingga hal tersebut menjadi nilai positif yang tidak akan merusak citra perusahaan ke depannya dan tetap meningkatkan loyalitas tenaga kerja terhadap perusahaan. Selanjutnya soal nomor 2 ialah peran sistem pelaporan keuangan dan non-keuangan, di mana sistem pelaporan keuangan membantu manajemen dalam menganalisis tren pendapatan dan biaya untuk menentukan langkah efisiensi, yaitu pada biaya apa saja yang lebih besar dan mampu untuk diefisiensikan, kemudian pendapatan yang bersumber dari penjualan penjualan barang yang mana atau produk yang mana, eh, disitulah akan difokuskan pengembangannya. Sementara itu, pelaporan keuangan seperti tingkat produktivitas dan kepuasan karyawan juga dapat dimanfaatkan untuk memahami dampak keputusan strategis terhadap tenaga kerja dan operasional perusahaan. Dalam hal ini, pelaporan keuangan berdampak kepada budaya, kemudian performa kerja, kemudian bagaimana lingkungan perusahaan itu hidup. Soal nomor 3, jawaban dari sistem monitoring dampak PHK dan pemotongan upah. PT Penarup Industri perlu memiliki sistem monitoring yang lebih kuat dalam mengevaluasi dampak PHK dan pemotongan upah terhadap produktivitas dan kepuasan kerja. Sistem ini berupa survei karyawan, evaluasi kinerja produksi pasca PHK, serta analisis data terkait turnover dan absensi karyawan. Soal nomor 4, yaitu keterlibatan karyawan dan serikat buruh. Minimnya keterlibatan serikat buruh dalam pengambilan keputusan menyebabkan konflik berkepanjangan. PT Penarup Industri sebaiknya meningkatkan komunikasi dengan serikat buruh melalui dialog terbuka dan musyawarah untuk mencapai solusi yang lebih baik bagi kedua belah pihak. Pada umumnya harusnya dilakukan mediasi ya, atau didampingi oleh mediator ahli untuk mengimbangi antara dua pihak yang berkepentingan. Kemudian soal nomor 5 ialah mekanisme feedback untuk manajemen risiko, di mana perusahaan PT Panaru perlu memiliki mekanisme umpan balik dari karyawan, pelanggan, dan stakeholder lainnya untuk mengevaluasi dan menyesuaikan strategi manajemen risiko. Mekanisme ini dapat berupa forum diskusi, audit internal berkala, serta sistem pelaporan keluhan yang efektif. Artinya dibuatkan satu bentuk form atau forum khusus pada hari tertentu atau pada tanggal tertentu, di mana itu untuk menampung seluruh aspirasi karyawan, stakeholder, ataupun pelanggan. Kemudian soal nomor 6, struktur dan kebijakan anggaran.
5. Struktur anggaran PT Panerop Industri perlu dikaji ulang agar lebih fleksibel dalam menghadapi fluktuasi ekonomi global. Perusahaan bisa mengalokasikan dana cadangan untuk menghadapi krisis dan mengurangi ketergantungan pada PHK sebagai solusi utama, di mana struktur anggaran ini sangat penting atau menjadi fondasi utama dalam keberlangsungan sebuah perusahaan. Apabila strukturnya lemah, dalam artian struktur setiap perusahaan akan berbeda ya. Maksudnya ada yang berfokus pada pendapatan dari sales, ada yang berfokus pada suntikan modal, ada yang berfokus pada pengolahan pinjaman atau hutang, pengolahan hutang itu akan berbeda-beda. Selanjutnya soal nomor 7, pengendalian strategis untuk keberlanjutan bisnis. Selain efisiensi biaya, perusahaan perlu menerapkan strategi diversifikasi pasar dan inovasi produk agar tidak terlalu bergantung pada permintaan dari pasar Amerika dan Eropa. Diversifikasi ini bisa mencakup pengembangan produk baru atau ekspansi ke pasar Asia dan domestik. Pada intinya, unique selling point atau adaptasi ya terhadap pasar itu yang perlu diperlukan dari suatu produk di mana contohnya seperti Indomie yang uh, di Pulau Jawa itu ada yang ada kecapnya, mungkin di Sumatera nggak ada kecapnya, di Jawa ada yang sausnya pakai saus sambal, yang di Sumatera mungkin sausnya bubuk seperti itu. Selanjutnya soal nomor 8, kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Pada saat ini, PT Panerup Industri harus memastikan bahwa PHK massal dilakukan sesuai regulasi ketenagakerjaan. Mekanisme pengendalian hukum seperti audit, kepatuhan, konsultasi dengan regulator, dan komunikasi transparansi dengan karyawan harus lebih diperkuat untuk menghindari sengketa hukum. Dalam hal ini, setiap sengketa harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tetapi sebelum sebelum melangkah kepada hukum yang lebih solid, yang lebih pasti, sebaiknya dilakukan jalan tengah seperti musyawarah atau seperti uh, apa ya, sosialisasi di awal sebelum karyawan-karyawan itu bekerja akan ada pemberlakuan seperti apa. Selanjutnya nomor 9, sistem kompensasi dan insentif, di mana perusahaan perlu merancang sistem kompensasi dan insentif yang lebih adaptif dalam situasi krisis, seperti skema kerja fleksibel, tunjangan berbasis kinerja, atau paket pesangon yang lebih kompetitif bagi karyawan terdampak PHK. Dalam hal ini, kompensasi dan ataupun insentif akan lebih apa ya, mungkin kita bilang akan lebih support apabila berbasis kinerja. Artinya karyawan-karyawan yang kita bisa menilai langsung seperti apa karyawan yang kinerjanya kurang mumpuni, seperti itu. Tetapi juga dalam pengawasannya itu harus ketat karena mungkin saja uh, kinerja karyawan uh, mampu dimanipulasi oleh pihak-pihak terkait, seperti itu. Soal 10, peran budaya organisasi dan etika, di mana pengambilan keputusan strategis yang melibatkan tenaga kerja harus mempertimbangkan budaya organisasi dan etika bisnis. PT Panarup Industri perlu membangun budaya transparansi, komunikasi terbuka, serta kepemimpinan yang bertanggung jawab dalam menangani isu ketenaga kerjaan. Di mana budaya ini, budaya organisasi itu bisa misalnya budayanya PT Panarup ini lebih berfokus kepada eh, mengakomodir eh, apa usia-usia muda, atau budayanya mungkin lebih kepada menunjang usia tua dengan pekerjaan yang lebih produktif tetapi tidak begitu padat. Ya mungkin setiap perusahaan itu harus apa memiliki budaya sehingga dalam penentuannya tidak hanya undang-undang ketenaga kerjaan, perindustrian ataupun peraturan-peraturan lain yang baku, tapi juga mungkin
bisa fleksibel karena budaya ini menciptakan fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian analisis dari saya itu untuk menghadapi tantangan serupa di masa depan, PT Pandarup Industri perlu mengembangkan strategi diversifikasi pasar dan inovasi produk, meningkatkan sistem monitoring dampak keputusan strategis terhadap karyawan, membangun mekanisme komunikasi yang lebih baik dengan serikat, 4. Mengalokasikan dana cadangan untuk mengurangi ketergantungan pada PHK, memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan untuk menghindari konflik hukum, yang terakhir mengimplementasikan sistem kompensasi yang lebih adil dan fleksibel. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian.